Assalamualaikum, semoga Anda semua sehat. Para ahli sepakat bahwa tumbuhan harus hadir di alam untuk menjamin keberlanjutan kehidupan di bumi. Mau tahu mengapa demikian? Mari kita simak video ini. Setidaknya ada 5 alasan yang menyebabkan tumbuhan harus ada di muka bumi. Alasan pertama, sebagian besar tumbuhan bersama dengan kebanyakan alge dan cyanobacteria mampu melakukan fotosintesis, sehingga disebut sebagai organisme fotoautotrof, yaitu organisme yang sanggup menghasilkan sendiri pakannya dari bahan-bahan non-organik dan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. Cahaya akan ditangkap oleh klorofil yang terdapat di dalam protein yang disebut sebagai pusat reaksi, yang terletak pada organel bernama kloroplas. Kemudian dilanjutkan dengan proses mengoksidasi air yang dipecah dan salah satunya menjadi oksigen, molekul yang amat berharga bagi organisme tidak berhijau daun. Energi kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan kemudian disimpan sebagai molekul karbohidrat, salah satunya adalah gula. Nah, karbohidrat inilah yang merupakan sumber energi atau bahan bakar yang dapat digunakan oleh organisme konsumen untuk hidup dan beraktivitas. Oleh karena itu kita bisa membayangkan seandainya tumbuhan tidak ada, maka organisme herbivor atau pemakan tumbuhan juga akan punah. Dampak selanjutnya, organisme karnivor yang sebagian tergantung pada herbivor serta organisme pengurai akan menyusul punah. Jadi jelaslah bahwa tumbuhan adalah cikal bakal rantai atau jejaring makanan di sebuah tempat atau habitat, sekaligus menciptakan aliran energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Itulah sebabnya upaya untuk mengembalikan fungsi ekosistem di lahan bekas tambang, batu bara misalnya, harus dimulai dengan melakukan penanaman kembali atau revegetasi. Keberadaan tumbuhan akan menarik organisme herbivor, kemudian disusul karnivor dan pengurai. Terbentuklah jejaring makanan yang baru yang makin lama akan semakin lengkap ragam dan kelimpahan organisme yang terlibat sehingga terbentuklah ekosistem baru. Alasan kedua, pada peristiwa fotosintesis, tumbuhan akan menggunakan karbon dioksida yang bagi organisme lain bersifat racun sebagai sumber karbon utama. Artinya karbon dioksida yang beredar di alam akan ditangkap oleh tumbuhan, kemudian masuk ke dalam jaringan melalui stomata, dan bersama air kemudian menjadi bahan utama dalam proses fotosintesis. Sebaliknya, fotosintesis juga menghasilkan oksigen merupakan hasil dari proses tersebut. Jadi tumbuhan adalah juga penyedia oksigen bagi organisme yang membutuhkannya. Tidak heran jika Anda akan merasakan kesegaran yang luar biasa ketika berteduh di bawah pohon pada kondisi terik matahari. Itulah tanda bahwa Anda mendapatkan asupan oksigen dari tumbuhan. Oleh karena alasan inilah tumbuhan dianggap sebagai paru-paru bumi. Alasan ketiga, para ahli sepakat bahwa tumbuhan baik berupa semak, rerumputan, pohon, dan kelompok tumbuhan penjalar dapat mengelola air agar tidak berlebihan di dalam tanah, serta menahan air agar tidak mudah tercuci atau terbawa oleh aliran air atau tererosi. Evapotranspirasi yang terjadi melalui daun akan mengurangi dan menyeimbangkan volume air tanah. Kemudian tumbuhan semacam semak, rerumputan, dan penjalar akan melindungi tanah dari hantaman butir-butir hujan, mengurangi kecepatan pengaliran air ke daerah lebih rendah, serta menyaring dan menyalurkan air yang terjerap untuk dialirkan ke bawah. Akhirnya akar tunggang dari tumbuhan besar akan mengikat butiran tanah agar tidak mudah terlindih oleh aliran air. Akar-akar serabut dari tumbuhan rerumputan akan melindungi tanah di permukaan, dan akar semak akan membantu memegang dan mengikat tanah di permukaan. Nah, di wilayah dengan topografi yang tidak rata, misalnya berbukit atau bergunung, keberadaan tumbuhan di lereng atau bagian yang miring itu dapat menyelamatkan bagian tersebut dari bahaya longsor atau gugur. Lebih lanjut, jika banjir dan longsor dapat dicegah, maka hilangnya topsoil atau lapisan tanah yang subur dan dapat ditanami juga akan dapat dicegah. Dampak positif selanjutnya, keragaman dan kelimpahan organisme yang bersimbiosis dengan tumbuhan-tumbuhan dan atau tanah juga bisa dipertahankan. Idealnya, bila pada sebuah habitat terdapat pohon, semak, rerumputan, dan tumbuhan menjalar, maka tanah akan subur, memiliki kelembapan yang tinggi, serta memiliki keragaman dan kelimpahan organisme yang tinggi pula. Alasan keempat, tumbuhan adalah rumah yang nyaman bagi beragam jenis organisme, baik yang menghuni bagian dalam tubuh, di dalam batang, di antara epidermis daun, di dalam biji atau buah,
atau di luar jaringan tubuhnya, termasuk di daerah perakaran. Organisme-organisme tersebut mendapatkan pakan sekaligus perlindungan dari gangguan dan kesulitan-kesulitan. Gambar ini menunjukkan simbiosis mutualistik obligatif antara semut genus Pseudomyrmex dengan pohon akasia. Semut akan mendapatkan pakan dari akasia berupa gula, asam amino, protein, dan bahan-bahan bergizi yang lain. Dan sebaliknya, semut akan melindungi tumbuhan dengan cara menyerang siapapun yang berpotensi mengganggu tumbuhan. Selain organisme yang mendapatkan pakan langsung dari tumbuhan, kelompok organisme karnivor semacam belalang sembah ini menjadikan tumbuhan sebagai ladang perburuan. Di antara dedaunan, belalang sembah ini menunggu mangsa-mangsa yang melintas di mukanya. Alasan kelima, jika tumbuhan mati, maka tubuhnya akan menjadi bahan pakan bagi organisme pengurai. Oleh kelompok organisme ini, bahan organik yang berasal dari bangkai tersebut akan diubah menjadi hara yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Maka terjadilah sebuah siklus atau daur hara, yaitu pergerakan dan pertukaran materi organik dan anorganik kembali ke pembentukan materi yang baru oleh tumbuhan. Peran tumbuhan adalah menyediakan bahan organik, misalnya dalam bentuk seresah daun atau bagian tubuh lain yang membusuk. Kemudian menjadi inang atau menyediakan rumah bagi organisme pengurai di daerah perakarannya, sehingga dapat melaksanakan tugas penguraiannya dengan baik. Oleh karena itu, tumbuhan dapat membentuk ekosistem yang fungsional melalui perannya sebagai penghubung antara jejaring makanan di atas tanah, atau disebut grazing food web, dan jejaring makanan di bawah tanah atau detritus food web. Artinya jika tumbuhan tidak ada, maka tidak akan terbentuk jejaring makanan di atas maupun di bawah tanah. Itu artinya tidak akan ada ekosistem yang berfungsi. Nah, itulah 5 alasan yang membuktikan bahwa tumbuhan adalah aktor yang sangat penting di dalam sistem kehidupan di bumi ini. Tanpa mereka, organisme lain tidak akan pernah hidup dan berkembang. Manusia pun amat tergantung pada tumbuhan karena dari merekalah kita mendapatkan bahan untuk pangan, sandang, dan papan. Nah, sekian dulu bahasan kita tentang peran penting tumbuhan di alam. Dan bagi Anda yang ingin tetap mendapatkan topik-topik bahasan menarik di channel ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi saat video terbaru itu saya unggah. Terima kasih atas kunjungan dan dukungannya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum.